Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku Ezra, perwakilan dari kelompok 1, dan di sini juga ada Wisnu, bagian dari kelompok 1 juga. Dan di sini yang rekam ada Satrio, ya, dan dua teman kami yang lainnya sedang berhalangan, makanya kita cuma berdua di sini. Nah, kami di sini mau menjelaskan tentang ciri umat Allah, ciri gereja umat Allah. Jadi ciri gereja umat Allah yang pertama yaitu berpusat pada Kristus. Dalam gereja, Kristus menjadi pusat dari segala hal. Segala tindakan kita, doa, dan pengabdian umat mengacu pada hubungan yang intim dengan Kristus. Seperti dalam doa Rosario, kita merenungkan kehidupan, penderitaan, dan kemuliaan Kristus melalui Bunda Maria. Ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, Yesus adalah pusat hidup kita. Dialah yang menuntun dan membimbing kita menuju kesempurnaan ini. Lanjut nomor 2, Wis. Oke, lalu ciri yang kedua adalah kesederajatan. Artinya apa? Kesederajatan itu sendiri mengacu pada bahwa semua umat yang berdoa kepada Tuhan itu dipandang setara oleh Allah dan tidak memandang ekonomi, sosial maupun latar belakangnya, mereka dianggap setara di mata Allah. Dan contoh kami mengambil contoh ketika umat gereja Kota Baru berdoa di depan patung Bunda Maria bersama-sama dengan status sosial maupun latar belakang yang berbeda-beda. Lanjutin, Sra. Nah, yang ketiga yaitu hidup dalam persaudaraan dan kasih. Gereja adalah tempat di mana cinta, kasih bukan hanya sekedar teori, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Hidup dalam persaudaraan berarti kita dipanggil untuk saling mendukung, memahami, dan mengasihi, terutama dalam saat-saat yang sulit. Kegiatan aktivitas bersama mengajarkan kita tentang kerjasama, kepercayaan, dan membangun persaudaraan yang kuat. Dalam persaudaraan ini, kita menyadari bahwa hidup kita bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain, sebagaimana Yesus mengasihi kita. Lanjutin yang terakhir, Wis. Oke, lalu ciri gereja yang terakhir yaitu kedekatan, keakraban, dan kehangatan. Salah satu ciri khas dari gereja itu sendiri adalah hubungan yang erat antara umat dengan umat lainnya yang ada di gereja seperti frater maupun romo. Kelompok kami mengambil contoh ketika satu kelas kami sedang berdinamika dan membuat suasana hangat dengan mengobrol maupun bercanda bersama-sama. Dan inilah aksi kami, yaitu mewawancarai salah satu romo di Kota Baru, yaitu Romo Doni, dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam materi terkait gereja umat Allah yang ada di Kota Baru. Saya Romo Vincentius Doni Erlangga Satriawan SC, dipanggil Romo Doni. Baik, Romo Doni. Yang pertama itu bagaimana pandangan Romo mengenai gereja umat Allah? Ya, pertama-tama gereja umat Allah itu artinya bahwa gereja hidup bersiarah di dunia itu bersama seluruh umat yang dimiliki oleh Allah, lalu dipercayakan kepada para gembalanya, ya dalam hal ini para imam, tetapi juga bisa juga dipercayakan kepada para rohaniawan-rohaniawati lain, suster, bruder, begitu ya. Nah, gereja umat Allah artinya kita bersama-sama mengabdi pada Tuhan sendiri, lalu membawa masing-masing anggota keluarganya, begitu ya. Kalau di dalam rumah, keluarga adalah bagian dari gereja juga, untuk turut melayani gereja. Jadi umat di dalam keluarga dimiliki oleh lingkungan, di lingkup yang lebih besar, lalu lingkungan dimiliki oleh wilayah yang lebih besar, lalu wilayah dimiliki oleh paroki dari sebuah gereja. Nah, bersama-sama dengan para gembala tadi, para rohaniawan-rohaniawati itu bersiarah agar semuanya bisa mengalami
rasa syukur dan cinta pada Allah. Lalu kemudian dampaknya ketika rasa syukur itu terpenuhi, mereka merasakan itu, mereka mau terlibat dan melayani Allah sendiri. Kira-kira begitu. Gereja yang bersiarah bersama para gembalanya supaya sampai pada Allah sendiri. Apakah umat itu sangat mempengaruhi atau berpengaruh dalam keberlangsungan gereja? Oh ya jelas, karena kalau tanpa umat, artinya misalnya gereja itu umatnya sepi gitu ya, lalu siapa yang akan menjadi tulang punggung, yang akan menjadi garda terdepan dari pelayanan? Kalau hanya imam sendiri atau diakon gitu ya, atau ketua lingkungan, itu lalu gereja menjadi tidak hidup, gereja menjadi mati. Padahal mereka lah itu yang menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi lengan-lengan kepanjangan tangan dari gereja untuk menjangkau seluruh umat. Yang kalau kita di paroki Kota Baru itu harus meliputi pelayanan kepada orang miskin, orang tersingkir, difabel, mungkin kaum LGBT dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka itu satu padu untuk melayani gereja. Seperti tema hari ini, melayani dengan cinta semata. Jadi gereja hidup pasti harus melibatkan umat dalam pewartaan kabar gembira. Itu bagaimana pandangan Romo terhadap keaktifan dari umat yang ada di paroki ini? Iya, paroki Kota Baru itu kan terkenal dengan paroki yang inklusif. Ya. Inklusif itu artinya semua orang saja bisa diterima di paroki ini untuk melayani gereja. Lalu terbuka dari semua kalangan mulai dari anak-anak sampai lansia itu bisa melayani. Dan ada wadah-wadahnya ya, seperti kalau anak-anak itu bisa dalam PIA, remaja dalam PIR, nanti orang muda dewasa dalam PIUT, lalu nanti lansia ada PIOL dan sebagainya. Itu kalau mau bicara soal katekese ya. Lalu nanti ada Papita, Putra Putri Altar, nanti masih ada RKK, remaja Katolik Kota Baru, lalu masih ada OMK, di dalamnya sendiri masih ada tim pelayanan EKM, EKR, Ekaristi Kaum Muda, Ekaristi Kaum Remaja, lalu ada LKK, layanan kasih Kota Baru, yaitu pelayanan untuk para orang tua yang sakit atau para lansia, nanti masih ada Sego Mubeng ya, teman-teman pasti tahu itu, dan lain-lain lah, bidang pewartaan itu masih banyak, yang mungkin tidak harus disebutkan satu persatu, tapi intinya adalah ketika kita mewartakan bahwa gereja ini adalah inklusif dan terbuka, kita memberi kesempatan semua saja bisa masuk, lalu orang-orang banyak terlibat. Nah, sejauh pengamatan saya, paroki Kota Baru ini menjadi seperti tujuan orang-orang untuk berebut melayani. Itu baik, sangat baik, dan kami sangat bersyukur terhadap keterlibatan orang-orang baru, baik orang-orang dari wilayah paroki Kota Baru sendiri maupun dari wilayah paroki-paroki lain ataupun para pendatang. Nah, kami hanya minta ketika mereka itu mau datang melayani, ya komitmenlah, setialah menjadi pelayan yang militan, yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi mau bergabung. Tapi artinya setelah pandemi itu, baik umat lingkungan maupun umat luar lingkungan, umat dalam paroki maupun luar paroki itu bisa melayani dengan baik, dan harapannya mereka saling bagi tugas dan rukun sehingga gereja umat Allah yang tadi nomor 1 itu bisa tercapai. Gereja Kota Baru sudah memiliki semua ciri dari gereja sebagai umat Allah, dimulai dari para umat yang datang ke gereja dengan tujuan yang sama, untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan juga untuk mendapatkan sakramen Ekaristi di gereja. Hal ini sudah membuktikan bahwa ciri gereja sebagai umat Allah yang pertama, yaitu berpusat pada Kristus, sudah terlaksana di gereja Kota Baru. Yang kedua adalah para umat yang datang ke gereja dengan latar belakang yang berbeda. Saat sampai ke gereja, mereka memiliki hal yang setara, atau yang mereka itu bisa dibilang sederajat gitu. Mereka setara sebagai umat Allah ketika mereka berada di gereja. Hal ini sama dengan ciri gereja sebagai umat Allah yang kedua, di mana kesederajatan dan kesetaraan itu sudah terwujud. Terus yang ketiga itu adalah para umat ketika mereka melakukan Ekaristi, mereka bisa saling bermaaf-maafan. Itu menggambarkan kedekatan dan kebersamaan para umat walaupun mereka tidak saling mengenal ketika datang ke gereja. Terus yang keempat itu adalah
para umat yang sudah terlibat aktif di dalam gereja bisa mewujudkan kasih sayang dan juga kebersamaan secara lebih karena mereka saling berinteraksi ketika ada event ataupun ketika ada kegiatan-kegiatan di Gereja Kota Baru. Hal ini menandakan bahwa Gereja Kota Baru sudah benar-benar memiliki semua ciri dari gereja sebagai umat Allah. Saya dapat lebih mengetahui mengenai bagaimana institusi piramidal berubah menjadi institusi umat Allah yang setara satu dengan yang lainnya. Saya juga dapat mengenal gereja sebagai umat Allah, bukan hanya sebagai bangunan. Gereja juga merupakan komunitas yang terpanggil oleh Allah dan diutus untuk melayani sesama. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya adalah bagian dari gereja itu sendiri. Maka saya akan membangun niat yang konkret untuk dapat membantu dan melayani sesama layaknya gereja sebagai utusan Allah yang melayani sesama. Oke, materi tentang gereja umat Allah memberikan kita pemahaman mendalam tentang esensi dan misi gereja dalam umat Kristiani. Konsep-konsep ini menekankan bahwa gereja bukan sekedar bangunan fisik ataupun institusi hierarkis, tetapi lebih sebagai komunitas orang-orang yang dipanggil dan disatukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih.